Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah hari ini anak-anak dalam keadaan sehat ya. Oke, nah sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Nah, sebelum melanjutkan, Ibu mau absen dulu. Hari ini ada yang tidak berangkat atau tidak hadir? Alhamdulillah semuanya hadir ya. Ya. Semuanya siap untuk belajar fisika hari ini. Semuanya harus semangat dan fokus untuk belajar fisika hari ini, oke? Oke. Ya. Nah, hari ini materi kita itu mengenai fluida dinamis. Minggu lalu ya, ada yang masih ingat minggu lalu kita belajar apa? Ya, benar sekali Lutfi. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai fluida statis atau fluida yang diam. Hari ini kita akan belajar fluida dinamis atau fluida yang bergerak mengalir. Nah, sebelumnya fluida itu apa? Fluida itu adalah zat. Zatnya itu bisa zat cair, zat gas, atau zat padat. Jadi, fluida dinamis itu adalah suatu zat yang bergerak atau mengalir, benar sekali. Nah, selanjutnya nanti materi kita itu akan Ibu bagi menjadi 4. Yang pertama, pembahasan kita itu akan mengenai konsep fluida ideal. Yang kedua itu nanti kita akan membahas tentang hukum kontinuitas. Yang ketiga, nanti kita akan membahas tentang hukum Bernoulli. Dan yang terakhir, nanti kita akan membahas tentang aplikasi dari hukum Bernoulli itu sendiri. Nah, kemudian apa sih tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini itu adalah agar anak-anak semua itu mengetahui aplikasi dari fluida dinamis dalam kehidupan sehari-hari. Oke ya. Nah, selanjutnya Ibu mau cerita nih sama kalian. Jadi minggu lalu itu Ibu pergi jalan-jalan ke pantai. Nah, di pantai itu Ibu melihat nelayan. Nah, nelayan itu sedang akan pergi melaut. Nah, pergi melautnya itu malam hari atau saat sore hari seperti itu. Nah, pulangnya ternyata nelayan itu pulang mencari ikan, pulang melaut itu pada saat pagi hari. Kemudian kalian pernah bertanya nggak, kenapa sih para nelayan itu biasanya pergi melautnya itu pada saat malam hari, kemudian pulangnya itu pada saat pagi hari? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu ya. Nah, oke. Sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari itu kalian semua itu banyak sekali menjumpai fenomena-fenomena fluida dinamis. Misalnya apa? Misalnya saja kalian menyiram tanaman nih. Menyiram tanaman itu juga termasuk adanya fluida dinamis. Kemudian kalian menghidupkan keran bak mandi saat sebelum mandi. Nah, itu juga termasuk fluida dinamis. Oke. Nah, sebelum melanjutkan, ada yang sudah tahu jawaban dari pertanyaan Ibu tadi? Belum ya? Nah, karena belum, Ibu nanti akan melakukan sebuah demonstrasi. Nah, kalian harus memperhatikan demonstrasi yang akan Ibu lakukan. Tolong kalian catat nanti apa saja yang terjadi saat demonstrasi itu. Oke, untuk menjawab pertanyaan Ibu tadi, di sini coba kalian perhatikan demonstrasi yang akan Ibu lakukan. Nah, di sini Ibu punya 2 buah botol yang digabungkan. Nah, di ujung botol dikasih sebuah kertas dan di dalamnya itu ada sebuah lilin. Nah, sekarang coba kalian perhatikan kertasnya. Kertasnya
bergerak mendekati lilin. Ini sebenarnya terlihat ya. Semoga kalian juga bisa melihat jika ini kertasnya itu bergerak mendekati botol. Nah, beda lagi kasusnya jika misalnya tidak ada lilin. Nah, kertasnya itu diam saja. Nah, ini berpengaruh terhadap udara yang ada di sekitar botol. Nah, tadi kan kertasnya itu bergerak mendekati lilin. Nah, lilin ini itu mempunyai udara yang hangat. Nah, sedangkan kertas ini berada sekitar kertas itu udaranya adalah udara yang dingin. Nah, udara dingin itu mempunyai tekanan yang tinggi, sedangkan udara yang hangat itu mempunyai tekanan yang rendah. Jadi, udara itu bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Begitu pula sebaliknya. Ya, oke. Tadi kalian kan sudah menonton demonstrasi yang Ibu berikan. Nah, dari kalian nih, ada yang bisa menyimpulkan nggak kenapa nelayan itu pergi melautnya pada malam hari? Oke, ada yang bisa menyimpulkan? Niswa? Amilda? Oh, oke. Belum ya? Jadi, gini, kan tadi para nelayan itu pergi melautnya pada saat malam hari. Karena apa? Karena pada saat malam hari udara di lautan itu hangat, sedangkan udara di darat itu adalah udara yang dingin. Jadi para nelayan itu memanfaatkan fenomena tadi, memanfaatkan sifat dari udara yang mengalir dari tekanan tinggi ke tekanan rendah untuk pergi melaut. Karena kan tadi udara dingin adalah udara yang memiliki tekanan tinggi, sedangkan udara hangat adalah udara yang memiliki tekanan rendah. Jadi para nelayan dapat pergi melaut. Beda lagi saat pagi hari. Pada saat pagi hari itu udara di lautan itu dingin, sedangkan udara di darat itu hangat. Jadi para nelayan dapat pulang dari melaut. Oke ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas pembahasan kita yang pertama tentang konsep fluida. Fluida ideal. Oke, fluida ideal itu fluida sendiri memiliki sifat yang kompleks atau susah untuk dipahami atau susah untuk dipelajari. Nah, makanya muncullah konsep fluida ideal. Fluida ideal itu apa? Fluida ideal itu fluida yang sifatnya disederhanakan untuk memudahkan kita mempelajarinya. Nah, selanjutnya kita harus tahu sifat-sifat fluida ideal itu apa. Ya, fluida ideal itu sifatnya ada 4. Yang pertama itu aliran bersifat laminer. Yang kedua, fluida tidak kompresibel. Yang ketiga, fluida bersifat tunak. Yang keempat itu viskositas fluida dianggap 0. Oke, kita akan bahas satu persatu ya. Nah, yang pertama, aliran bersifat laminer. Artinya apa? Fluida itu mengalir secara paralel dan tidak ada pencampuran diameter sepanjang pipanya itu. Bingung ya? Oke? Ibu kasih contoh aja. Nah, misalnya apa? Misalnya kita punya sebuah pipa. Nah, mengalir sebuah fluida. Nah, ini dikatakan sifatnya laminer. Nah, laminer itu mempunyai sifat kebalikan, yaitu turbulen. Nah, kalau turbulen itu alirannya seperti ini. Nah, ini aliran yang turbulen. Nah, aliran laminer itu misalnya kalian punya fluida di sini, dia itu mengalir secara horizontal, mengalir secara lurus ke sini ya. Oke, kemudian turbulen itu alirannya itu
tidak beraturan. Kalau tadi aliran laminar itu alirannya beraturan, turbulen itu alirannya tidak beraturan. Misalnya apa? Misalnya aliran yang laminar itu seperti apa? Misalnya tadi ya ada kalian menghidupkan sebuah keran, nah itu alirannya laminar. Beda lagi kalau misalnya ada pusaran air di lautan, nah itu aliran yang turbulen. Oke, paham ya? Yang kedua, fluida tidak kompresibel. Artinya apa? Loh, katanya gas itu sifatnya kompresibel. Kok bisa fluida tidak kompresibel? Nah, di sini kita contohkan. Kita punya sebuah balon. Punya sebuah balon ya. Punya sebuah balon. Nah, balonnya ini kita isi sebuah gas, oke? Kita isi sebuah gas di dalamnya. Kemudian balon ini mempunyai tekanan P-nya itu sebesar misalnya 20 atm. Nah, kemudian densitasnya itu misalnya ya 1,4 kg per meter kubik. Oke, nah selanjutnya balon ini kita beri tekanan. Kita beri tekanan. Misalnya si Fatah ya punya balon, terus balonnya itu diisi gas dan dia tekan-tekan gitu. Hasilnya jadi apa? Ya benar. Balonnya akan mengecil ya, bukan meledak karena isinya gas kan. Jadi balonnya itu jadi kecil. Nah, karena jadi kecil maka tekanannya itu jadi mengecil juga 4 atm. Kemudian densitasnya jadi misalnya 2. Jadi 40 atm ya, tekanan jadi 40 atm, kemudian densitasnya jadi 2 kg. Nah, di sini volumenya jadi gimana? Volumenya turun, benar sekali. Volumenya turun, kemudian tekanannya naik. Jadi gas itu bisa dianggap tidak kompresibel. Oke, paham ya? Selanjutnya, fluida bersifat lunak. Artinya apa? Fluida bersifat lunak. Nah, fluida bersifat lunak ini artinya kecepatan fluida di suatu titik tertentu ke titik yang lain itu konstan. Nah, misalnya apa? Misalnya kita punya sebuah pipa. Kita punya sebuah pipa di sini ya. Nah, pipanya itu mengalir sebuah fluida. Nah, kecepatannya itu konstan. Misalnya di sini ya, di sini itu kecepatannya 8 meter per second. Nah, di sini juga, di titik ini juga 8 meter per second. Nah, seperti itu yang dikatakan fluida bersifat lunak. Oke. Nah, selanjutnya viskositas fluida dianggap 0. Nah, viskositas itu apa? Kemarin di materi fluida statis kalian sudah belajar viskositas. Nah, sekarang viskositas di fluida dinamis itu dianggap viskositasnya dianggap 0. Misalnya nih kalian punya sebuah pipa yang penampangnya itu beda ya, misalnya beda. Nah, kemudian mengalir sebuah zat fluida ini. Nah, beda ya, jadi gesekannya artinya viskositas fluida dianggap 0 itu artinya gaya geseknya itu dianggap 0. Karena jika gaya geseknya itu dianggap, maka nanti kecepatannya akan beda. Ini beda ya, maksudnya sini sama sini itu beda. Jadi misalnya sini kecepatannya 8 ya. Sampai sini ya 8. Terus kemudian di sini titik ini sampai sini misalnya 4. Ya udah kecepatannya sini sampai penampang ini itu 4 meter per second. Oke?
paham sampai sini sifat-sifat dari fluida ideal. Kita akan masuk ke hukum kontinuitas. Tapi sebelumnya kita harus membahas dulu tentang debit aliran. Debit aliran itu apa? Debit aliran itu besaran yang menunjukkan volume fluida yang mengalir melalui suatu penampang tiap satuan waktu. Contohnya apa? Contohnya misalnya kalian mau mandi nih, kemudian kalian menghidupkan keran. Nah, banyaknya air per satuan waktu itulah yang dikatakan debit. Nah, debit di sini disimbolkan dengan I. Nah, secara matematis kita dapat menulis persamaan debit itu adalah I sama dengan volume per tiap satuan waktu, jadi per T. Oke, nah tapi debit ini kita bisa tuliskan juga I itu sama dengan luas penampang dikalikan dengan kecepatan. Misalnya, kok bisa jadi kecepatan? Misalnya kalian punya pipa di sini. Nah, kemudian pipanya itu luas penampangnya itu sama. Luas penampangnya sama ini. Nah, masuk nih sebuah aliran fluida ke sini. Masuk ya. Nah, masuk ini berarti punya apa? Punya kecepatan atau kelajuan dari fluida itu. Kemudian keluar juga punya kecepatan. Nah, kemudian di sini itu dikatakan luas penampang 1. Nah, atau A1. Kemudian di sini juga punya A2. Jadi fluida ideal yang mengalir itu biasanya debit masuk itu sama dengan debit keluar. Jadi misalnya di sini debitnya itu kita punya debitnya itu 8 ya, 8 meter kubik per s. Ini Q 1. Nah, Q keluar itu ya sama 8 meter kubik per s. Seperti itu. Nah, kemudian kenapa ini tadi dikalikan dengan kecepatan? Karena sini kita coba ini Q itu bisa sama dengan volume dibagi T. Nah, volume itu sendiri kita bisa tuliskan dengan volume, kan volume itu luas penampang dikali ketinggian gitu ya. Nah, ini bisa dicari A dikali H per T. Nah, H ini mana? H ini adalah sini, panjang linear dari tabung ini. Nah, H ini satuannya apa? H ini satuannya meter. Nah, T satuannya apa? T satuannya second. Nah, meter per second itu apa? Meter per second itu adalah kecepatan. Jadi, debit itu kita bisa tuliskan juga. Nah, volume itu bisa kita tuliskan dengan luas penampang dikali H. H-nya tadi panjang linear dari tabungnya ini atau pipanya ini. Nah, H itu satuannya meter. Nah, kemudian T itu satuannya second. Nah, meter per second itu adalah kecepatan. Jadi, debit itu kita bisa tulis juga luas penampang dikali kecepatan. Jadi, di sini kita dapat dua persamaan. Yang pertama, I itu sama dengan V volume dibagi waktu. Debit juga bisa tulis luas penampang dikali kecepatan. Oke, sampai di sini paham? Paham ya? Nah, di sini kalau kita tahu debit itu bisa dituliskan luas penampang dikali kecepatan. Coba kita misalkan nih V1-nya itu V1-nya itu misalkan berapa ya? Atau misalkan V1-nya itu yang dicari luas penampangnya itu 2 misalkan. Nah, kemudian V1-nya berapa berarti? Nah, tinggal masukin aja I
sama dengan luas penampang dikali V. Debitnya berapa? Debitnya itu 8 meter kubik per S. A-nya 2. A-nya 2. 2 meter pangkat 2. Nah, V-nya berapa kecepatannya? Ya, mudah saja kan? Jadi V-nya itu 8 bagi 2, jadi 4. Ya. Jadi kecepatannya itu 4 meter per second. Nah, biasanya di debit itu yang ditanyakan adalah kecepatannya. Kemudian, sekarang kita bisa masuk ke hukum kontinuitas. Hukum kontinuitas itu adalah hukum yang menghubungkan kecepatan fluida dari suatu tempat ke tempat lain. Contohnya kita punya fluida, punya pipa yang luas penampangnya beda. Nah, kemudian di sini mengalir sebuah fluida. Oke. Kemudian tadi kita tahu kalau fluida ideal itu mengalir, debit masuk sama dengan debit keluar. Jadi debit masuk Q1 itu sama dengan Q2, ya kan? Q1 itu sama dengan Q2. Kita tahu tadi debit itu persamaannya luas penampang dikali V. Nah, karena di sini luas penampangnya ada 2, kita misalkan di sini A1 ya. A1, di sini A2, di sini kecepatan 1, di sini kecepatan 2. Jadi I1 A1 luas penampang 1 dikalikan kecepatan 1 sama dengan luas penampang 2 dikali kecepatan 2. Nah, inilah yang dinamakan hukum kontinuitas. Jadi debit masuk sama dengan debit keluar. Percaya nggak? Kalau nggak percaya, kita misalkan kita kasih soal ya. Misalkan A1 nya itu 5, luas penampang satunya itu 5. Kemudian kecepatan 1 itu 20. A1 itu 5 meter kubik, kecepatannya 20 meter per second. Nah, kemudian di sini A2 nya itu 2 meter. A2 nya 2 meter. Nah, tinggal masukin aja. A1 kita tahu 5 meter pangkat 2. Kecepatan 1 20. Sama dengan A2 nya 2 meter. 2 meter. Kecepatannya yang ditanyakan. Nah, berapa? Jadi V2 itu 5 kali 20, 100 dibagi 2, 50. Jadi kecepatan di penampang 2 itu 50 meter per second. Nah, coba kita lihat. A1 dikali V1, 5 kali 20, 100. A2 dikali V2, 2 dikali 50, 100. Jadi debit masuk itu sama dengan debit keluar. Oke? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Contohnya, Bu, contohnya dalam kehidupan sehari-hari seperti apa gitu kan? Nah, oke. Misalnya nih, kalian menyiram tanaman memakai selang. Kalian siram tanamannya itu pakai selang, bukan ember ya. Kalian misalnya semprotkan nih, kemudian ujung selangnya itu kalian pencet, kalian pencet lah ya. Nah, kemudian gimana kecepatannya? Makin besar apa enggak? Ya kan, makin besar kan. Jadi luas penampang itu juga mempengaruhi tekanan. Oke, paham ya? Selanjutnya kita akan memasuki materi kita yang ketiga, yaitu tentang hukum Bernoulli.
Ya, lanjut ya. Masih fokus, masih semangat? Masih ya, oke. Di sini kita akan membahas hukum Bernoulli. Nah, hukum Bernoulli ini eh, menghubungkan besar tekanan, kecepatan, dan ketinggian dari dua titik pada fluida ideal yang mengalir. Nah, kita misalkan di sini kita punya pipa, tapi pipanya itu ketinggiannya beda. Biasanya pipa ini tuh dipasang di rumah-rumah gitu ya, sapi tank gitu atau apa sih namanya. Nah, ini pipanya itu punya ketinggian yang beda seperti ini. Nah, tadi kita bicara hukum Bernoulli itu menghubungkan besar tekanan itu P, kecepatan itu V, kemudian ketinggian itu Z, dari dua titik pada fluida yang mengalir. Dua titik. Nah, dua titik itu misalkan di sini kita punya titik di sini. Nah, di sini itu punya P1. Kemudian punya juga V1. Punya juga Y, ketinggian. Nah, ketinggiannya itu dari mana? Dari titik yang kita tinjau ini ke permukaan bumi. Nah, ini kita sebut dengan Y, ketinggian. Nah, di sini juga sama. Jadi ada P, ada V, ada Z juga. Di sini P1, V2 dan Y2. Nah, hukum Bernoulli itu mengatakan bahwa besarnya P1 P ini P1 P plus setengah. Ya, jadi hukum Bernoulli itu mengandung atau apa ya, berkaitan dengan hukum kekekalan energi. Nah, kita tulis ada P ditambah setengah rho V kuadrat ditambah dengan rho GY, itu karena dua titik yang kita tinjau itu sama, maka kita anggap sama dengan konstan. Nah, karena konstan kita bisa tulis P1 ditambah setengah rho P1 kuadrat ditambah rho 1 G1 Y1 sama dengan P2 ditambah setengah rho P2 kuadrat ditambah rho 2 G2 Y2. Ya, paham ya? Jadi P itu tekanan, V kecepatan, Z ketinggian, satuannya meter, rho densitas, satuannya kilogram per meter kubik, dan G itu adalah percepatan gravitasi. Nah, selanjutnya nanti kita akan membahas soal. Nah, oke. Untuk mempraktekkan hukum Bernoulli tadi, anak-anak dapat mempraktekkan ini di rumah. Misalnya kalian itu punya dua buah kertas. Nah, dua buah kertasnya itu disejajarkan seperti ini ya. Kemudian kalian tiup celahnya. Nah, apa yang terjadi? Kertasnya saling mendekat kan? Nah, hal ini berhubungan dengan hukum Bernoulli tadi yang mengatakan bahwa hukum Bernoulli itu menghubungkan antara kecepatan, tekanan, dan juga ketinggian. Nah, praktek tadi dapat anak-anak lakukan di rumah, dan nanti anak-anak tuliskan faktor apa saja yang mempengaruhi kertasnya tadi sehingga kertas dapat mendekat. Oke? Nah, kita akan masuk ke contoh soal. Contoh soal dari hukum Bernoulli. Nah, di sini Ibu punya soal pipa untuk menyalurkan air menempel pada sebuah dinding rumah seperti terlihat pada gambar. Nah, perbandingan luas penampang besar dan pipa kecil adalah 4:1. Nah, kita tulis dulu, diketahui ya. Kita
tulis dulu, diketahui. Oh ya, yang ditanyakan di sini itu adalah tentukan kecepatan air pada pipa kecil dan juga tekanan pada pipa kecil. Jadi pertanyaan pertama itu A, kecepatan air pada pipa kecil, jadi V2. Kemudian B itu yang ditanyakan adalah P2, tekanan pada pipa kecil. Nah, sekarang kita tulis dulu yang diketahui. Yang pertama itu luas penampang besar dibanding pipa kecil itu 4:1. Jadi A1 itu banding A2 sama dengan 4:1. Nah, H1 itu nilainya berapa? 5 meter. Kemudian H2 itu 1 meter. Kemudian apalagi yang diketahui? Itu ada kecepatan aliran air pada pipa besar, berarti V1. V1-nya 36 km per jam. Nah, ini kita jadikan dulu meter per second. Jadi 10 meter per second. Nah, selanjutnya kita tahu juga tekanan P1-nya itu 9,1 dikali 10⁵ Pascal. Nah, airnya 1000 kilogram per meter kubik. Nah, selanjutnya kita akan mencari kecepatan pada pipa kecil. Nah, caranya gimana? Caranya mudah saja, kita gunakan persamaan kontinuitas. Nah, tadi kita tahu yang A ya, ini kita cari P2. Nah, kita tahu bahwa debit masuk itu sama dengan debit keluar. Kemudian A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. Nah, di sini kita tahu A2-nya berapa? 4, ya kan? A1-nya 4. Kemudian V1-nya itu 10, ya kan? V1-nya 10. A2-nya 1. V2-nya berapa? Jadi V2-nya 4 kali 10 adalah 40. V2 40 meter per second. Nah, kita gunakan persamaan kontinuitas. Jadi sebenarnya fisika itu mudah, asalkan kalian tahu persamaannya dan konsepnya itu bagaimana. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pertanyaan kedua, yaitu tekanan. Tekanannya berapa? P2-nya berapa? Kita gunakan hukum Bernoulli. Kita tahu kan tadi hukum Bernoulli itu P1 ditambah setengah rho V kuadrat ditambah rho G Y1 D1 Y1 P1 sama dengan rho 2 P2 kemudian ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho 2 G2 Y2. Nah, kita gunakan hukum Bernoulli. Kemudian kita pindah ruas kanan itu, kita pindahkan ke ruas kiri. P1 dikurangi P2 sama dengan setengah rho V2 kuadrat dikurangi setengah rho V1 kuadrat ditambah rho G. Nah, G-nya itu kan kita pakai H. Jadi rho G H2 min rho G H1. Nah, ini 2 H1 1. Selanjutnya kita masuk ke berikutnya. P1 dikurangi P2 sama dengan setengah rho, ini kita bisa satukan karena samaan, jadi V2 kuadrat min V1 kuadrat ditambah rho
H2 min H1. Nah, oke. Selanjutnya kita tinggal masukkan aja tekanan 1 berapa? Tekanan 1 itu 9,1. 9,1 kali 10 pangkat 5 PA dikurangi P2 setengah. Nah, rho-nya berapa? Rho-nya 1000. Kita masukkan saja ya semuanya. Jadi tinggal 40 kuadrat dikurangi 10 kuadrat ditambah 1000. Nah, karena kita nggak tahu gravitasinya berapa, kita tulis saja 10 gitu ya. Gravitasinya 10, H2 kurangi H1. H2 kurangi H1 berarti H2 kan 1, H1 5. Nah, hitung ya. Berapa? Nah, ini coba anak-anak teruskan, nanti kita akan peroleh P2 itu. P2 sama dengan 2 kali 10 pangkat 5. Nah, nanti coba anak-anak lanjutkan dari persamaan ini, dari hitungan yang ini, kok bisa dapat P2 itu 2 kali 10 pangkat 5 Pascal. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi yang keempat, yang terakhir. Itu ada aplikasi dari hukum Bernoulli. Oke, kita akan masuk ke materi yang terakhir, yaitu aplikasi hukum Bernoulli. Nah, aplikasi hukum Bernoulli ini berkaitan dengan teorema Torricelli. Teorema Torricelli. Nah, teorema Torricelli itu peristiwa yang gimana? Peristiwa air yang jatuh dari lubang tangki. Nah, misalnya kalian punya tangki ya, punya tangki. Nah, tangkinya itu bocor. Tangkinya itu bocor. Nah, ini yang dinamakan peristiwa Torricelli. Nah, kemudian biasanya yang ditanyakan di teorema Torricelli itu waktu jatuh airnya berapa? Waktu jatuh air. Nah, di sini di teorema Torricelli ini juga ada yang pertama itu di sini ada H1 dan di sini dari permukaan tutup atau penampang ke permukaan air itu H1. Kemudian H2-nya itu dari permukaan fluidanya atau zat cairnya itu ke permukaan tanah. Itu H2. Nah, biasanya yang ditanyakan dalam teorema Torricelli itu waktu jatuh airnya itu berapa. Kemudian ditanyakan juga kecepatan air yang keluar itu berapa. Kemudian yang terakhir itu jarak jatuhnya air itu berapa. Nah, waktu jatuhnya air, waktu jatuh air itu kita bisa cari dengan T sama dengan akar 2 H2 dibagi G. Jadi waktu jatuh air itu kita bisa cari dengan persamaan ini. Kemudian yang ditanyakan kecepatannya berapa? Kecepatan jatuh airnya berapa? Kecepatan V ya. V. Kecepatan jatuh airnya itu berapa? Kita bisa cari dengan persamaan 2 dikali G dikali H1. Beda ya. Kalau tadi waktu jatuh air itu kita pakai H2, sekarang kita kecepatan jatuh airnya itu pakai H1. Oke, kemudian yang terakhir itu jarak jatuhnya air. Jarak jatuhnya air itu misalnya sini sampai sini itu kita misalkan X ya. Itu kita misalkan jarak jatuh air. Nah, jarak jatuh air itu kita bisa tulis X sama dengan V dikali T. Atau lebih mudahnya itu kita bisa cari dengan X sama dengan 2 dikali akar H1 dikali H2. Oke, kita bisa gunakan persamaan ini untuk mengetahui tangki yang bocor.
Sampai di sini paham? Paham ya? Mengantuk tidak? Semoga kalian semua tetap fokus, oke? Karena yang terakhir ini kita akan bahas tentang pesawat terbang. Kalian pernah bertanya, kenapa sih kok pesawat terbang itu bisa terbang, nggak jatuh ya? Padahal kan benda-benda padat itu biasanya kalau dijatuhkan ya jatuh gitu kan. Tapi kenapa kok sayap pesawat terbang itu bisa buat pesawat terbang itu terbang seperti burung? Oke, ini kita akan bahas di pembahasan kita yang terakhir. Jadi kalian harus tetap fokus ya. Oke, kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu gaya angkat pesawat terbang. Jadi, gaya angkat pesawat terbang ini juga merupakan aplikasi dari hukum Bernoulli. Nah, gaya angkat pesawat terbang itu memanfaatkan hukum Bernoulli yang membuat laju aliran udara atau V tepat di bawah sayap lebih kecil daripada laju aliran di atas sayapnya. Jadi pesawat terbang itu, misalnya pesawat terbang. Nah, laju aliran udara itu yang ada di bawah sayap itu lebih kecil dibandingkan laju aliran udara yang ada di atas pesawat. Nah, hal itu mengakibatkan tekanan di atas pesawat lebih kecil daripada tekanan di bawah. Nah, ini berkaitan kan dengan hukum Bernoulli. Jadi kenapa kok pesawat terbang itu nggak jatuh? Ya karena tekanan yang ada di atas pesawatnya itu lebih kecil daripada tekanan yang ada di bawah pesawat. Nah, buktinya apa? Buktinya nih, misalnya kalian punya kertas, terus kertasnya itu kalian tiup ya bawahnya, pasti kan kertasnya ke atas ya. Nah, karena kan itu kertasnya punya tekanan yang lebih kecil. Nah, kemudian gini, kita gambar sayap pesawatnya. Gimana ya gambar sayap pesawat? Saya gini aja ya, sayap pesawatnya gambarnya seperti ini. Aduh. Nah, kemudian dia punya P1, P2, ada juga gaya angkat pesawat itu gaya kan P, di sini ada P1, di sini ada P2. Nah, kemudian di sini itu ada juga kecepatan V1, di sini ada V2. Nah, gaya angkat pesawat terbang ini tidak menggunakan energi potensial. Jadi kan kita tahu dari hukum Bernoulli, P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat. Nah, gaya angkat pesawat itu tidak menggunakan energi potensial, jadi hanya menggunakan energi kinetik. Tapi ini kan densitas, karena apa? Karena yang kita tinjau adalah fluida, oke? Jadi P1 dikurangi P2 itu sama dengan setengah rho V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat. Jadi gaya angkat pesawat itu F1 dikurangi F2 sama dengan setengah rho V2 dikurangi V1 kuadrat dikali luas penampangnya. Jadi gaya angkat pesawat itu satuannya apa? Satuannya Newton, kemudian rho itu massa jenis. Oke, sampai di sini pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita sampai ke penghujung pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, sebelum menutup pembelajaran, kita akan menyimpulkan. Nah, anak-anak ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Ya, hari ini kita belajar tentang fluida ideal, benar sekali. Kita belajar tentang hukum kontinuitas, benar sekali. Oke, di sini Ibu akan coba simpulkan ya. Yang pertama, kita tadi sudah belajar
konsep dari fluida ideal. Kita juga belajar sifat-sifat dari fluida ideal itu. Jadi, tadi sifat-sifatnya ada berapa? Ada 4. Yang pertama, itu adalah alirannya bersifat laminer. Yang kedua, fluida tidak kompresibel. Yang ketiga, fluida itu bersifat lunak. Dan yang terakhir itu viskositasnya itu dianggap 0. Oke, paham ya? Kemudian tadi kita juga telah belajar hukum kontinuitas. Hukum kontinuitas itu tadi apa? Hukum yang membahas tentang kecepatan, benar sekali. Kemudian kita juga sudah belajar tentang hukum Bernoulli, hukum yang menghubungkan antara kecepatan, tekanan, ketinggian dari 2 titik fluida, 2 titik yang ada di dalam fluida tadi. Oke. Kemudian yang terakhir kita sudah membahas tentang aplikasi dari hukum Bernoulli. Tadi kita sudah membahas tentang teorema Torricelli atau teorema kebocoran tangki. Kemudian yang terakhir kita juga sudah membahas tentang gaya angkat pesawat terbang ya. Oke, sampai sini kalian semua sudah paham? Ada yang mau bertanya? Belum ya? Nah, oke, karena kalian belum ada pertanyaan, sebelum menutup, Ibu mau memberi kalian tugas rumah. Tugasnya itu berupa soal ya. Soalnya sudah Ibu share di WA grup kalian. Coba kalian lihat, di situ ada 5 soal. Jadi nanti setiap soal itu memiliki bobotnya itu 20. Jadi kalian harus semangat mengerjakan soal itu, oke? Nah, sebenarnya belajar fisika itu mudah kan ya? Ya, mudah sekali. Oke. Minggu depan kalian akan belajar mengenai suhu dan kalor. Jadi kalian harus belajar ya, anak-anak. Oke, sebelum menutup pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Alhamdulillah. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.